Hamidum Majid, amma ba'd. Ikhwah wa ikhwah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara kajian akidah online ini ya bersama Ustadzuna Abdullah Amin hafizahullah taala. Yang insya Allah ini masih dalam pembahasan awal ya, dari kitab masih terkait dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang dimana kita tahu bahwa Imam Syafi'i adalah mazhabnya itu banyak dianut oleh kita ya, di Indonesia ini. Ya, tempo hari kita sudah mengenal akidah dari Imam Muzani, yang beliau adalah murid yang terkenal juga dari Imam Syafi'i ya, dan sekarang kita juga mempelajari kitab akidah dari murid beliau juga, di murid Imam Syafi'i dan termasuk guru Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, akan lebih baik ya, karena ini masih dalam pembahasan awal, silakan bagi teman-teman men-share sebanyak-banyaknya ya, sehingga kita bisa banyak mengambil faidah, dan antum juga ikut ambil bagian dalam pahala jariah menyebarkan ilmu yang bermanfaat ini ya, dengan membantu nge-share link kajian akidah dan saat-saat kajian akidah seperti ini. Itu tinggal pencet ujung jari jempol, kita sudah mendapatkan pahala insya Allah. Terus karena ini masih pembahasan awal, jadi insya Allah untuk mengikutinya tidak terlalu sulit. Demikian motivasi untuk antum semuanya. Mari kita ramaikan kajian akidah ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya, kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dari kajian akidah seperti ini. Ya, untuk menyingkat waktu, kita persilakan Ustadzuna Abdullah Amin hafizahullah taala untuk menyampaikan materinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian pagi online ini dan kita melanjutkan masih dalam pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh murid beliau Abdus bin Malik al-Attar rahimahullah ta'ala. Dan sebagaimana yang telah terdahulu, kita membahas tentang penulis kitab ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bagaimana perjalanan beliau di dalam menghadapi ujian
yang terjadi pada masa beliau rahimahullah ta'ala, termasuk pada masa itu juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, guru beliau, salah satu di antara guru Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang juga mengalami masa-masa di mana penguasa pada masa itu terpengaruh atau dipengaruhi oleh kelompok atau tokoh-tokoh Mu'tazilah, hingga pemahaman Mu'tazilah, akidah dan pemahaman serta manhaj Mu'tazilah ini dipaksakan untuk dijadikan sebagai satu-satunya pemahaman akidah yang dibolehkan, hingga dipaksakan untuk diucapkan dan diyakini oleh kaum muslimin pada masa itu. Dan ini adalah ujian yang sangat berat dirasakan oleh para ulama, termasuk di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, di mana beliau termasuk salah satu di antara ulama yang tetap bertahan tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang diinginkan oleh mereka penguasa dengan pengaruh ataukah tekanan dan salah satu doktrin yang diajarkan oleh tokoh Mu'tazilah yang mereka mendekati penguasa hingga dijadikan sebagai penasihat. Bahkan ajaran Mu'tazilah ini dibisikkan oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah pada waktu itu hingga menjadi salah satu fondasi atau dasar negara. Ini 5 prinsip Mu'tazilah itu menjadi satu-satunya yang dibolehkan, satu-satunya yang diizinkan untuk diyakini, bahkan diajarkan. Hingga para ulama, karena mereka juga dipaksa untuk mengucapkannya, dan jika tidak, konsekuensinya harus masuk penjara atau bahkan mereka dibunuh. Karena itu banyak di antara para ulama pada masa itu yang sebenarnya berakidah Ahlussunnah terpaksa harus mengucapkan. Mereka mengambil rukhsah atau keringanan karena terpaksa. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal beserta beberapa ulama di zaman itu tidaklah menuruti, bahkan bertahan dan tetap mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Ahmad menulis kitab ini, salah satu di antara kitab yang beliau tulis. Demikian juga dalam kitab-kitab yang lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ditanya, ketika beliau dipanggil, maka beliau tidaklah berubah. Nah, inilah yang sebenarnya menjadikan geram pada penguasa hingga 3 periode kekuasaan. Berganti penguasa, tetapi tetap itulah yang dijadikan sebagai asas negara. Akidah Mu'tazilah. Subhanallah. Demikian ujian beliau rahimahullah ta'ala. Selama beberapa tahun, 3 periode kekuasaan Imam Ahmad harus bersabar. Hingga hidup beliau sepanjang waktu di penjara. Demikian ujian para ulama dalam mempertahankan akidah. Dan itu sebagaimana yang sudah dialami oleh para ulama sebelumnya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan demikian juga di masa para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini pelajaran yang berharga. Kitab ini ditulis dengan tetesan darah
Dan dengan perjuangan yang demikian berat untuk mempertahankan akidah ini. Nah, kita tinggal memetik hasilnya, memetik buah dari perjuangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah ini. Nah, kita membacakan dan kita mempelajari akidah Ahlussunnah yang sudah dipertahankan oleh para ulama, dan para ulama menjaga akidah ini demikian kuatnya hingga para ulama mereka dibunuh, dipenjara untuk mempertahankannya. Karena itu hendaknya kita dengan adanya tulisan-tulisan para ulama, kita mempunyai semangat di dalam mempelajarinya. Karena sungguhnya akidah inilah yang juga dipertahankan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka ketika dakwah Islam ini pertama kali, maka harus diperjuangkan dan dipertahankan dengan tetesan darah jihad fisabilillah. Hingga para ulama di masa Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan beberapa ulama yang lainnya yang mereka mempertahankan akidah. Kita tinggal mempelajari dan mengamalkan. Maka sebenarnya kita demikian dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di masa di mana fitnah semakin besar. Akidah ini banyak dimusuhi, bahkan oleh mayoritas atau kebanyakan atau banyak manusia yang sekarang ini, bahkan mereka yang menisbatkan diri kepada Islam. Akidah Ahlussunnah ini mempunyai banyak musuh. Hanya saja kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena akidah ini adalah akidah yang akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bahwa akidah ajaran Rasulullah SAW yang murni akan terus ada. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku dhahirina 'alal haqq, yang mereka zahirin, mereka nampak jelas di atas akidah ini, di atas ajaran Rasulullah, 'alal haqq, kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan mempengaruhi mereka apapun celaan yang ditujukan pada mereka. Man khadalahum, orang yang menghinakan mereka. Hatta amrullah, hingga datangnya urusan Allah, atau hingga datangnya hari kiamat. Menjelang hari kiamat, manusia yang masih memiliki akidah, masih memiliki akidah yang lurus, masih memiliki keimanan dalam hatinya, nanti akan dicabut nyawanya oleh Allah SWT, dan yang tersisa adalah manusia yang tidak beriman sama sekali. Nah, kita mulai membacakan dan memasuki apa yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal ta'ala. Dan di dalam kitab ini riwayat Abdus bin Malik al-Attar, beliau menyebutkan dalam kitab ini, oleh Syekh al-Imam Abdul Mudhaffar Abdul Malik Ibn Ali bin Muhammad al-Hamdani rahimahullah ta'ala qala, ia berkata, haddatsana asy-Syekh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan Ibn al-Banna. Subhanallah. Saya membacakan ini sengaja sanadnya kitab ini. Ini sanad kitab ini karena para ulama mereka menulis kitab ini pada masa itu ditulis dengan sanad. Jadi riwayat
siapa ulama atau tulisan ini atau karya Imam Ahmad bin Hambal ini ditulis dan diriwayatkan kepada murid beliau. Murid beliau menukil dari beliau rahimahullah ta'ala. Dan murid-muridnya terus kemudian diajarkan, disampaikan kepada murid-muridnya. Demikian seterusnya, estafet sanad. Sehingga kitab ini bisa dikatakan secara otentik memang beliau yang menulisnya. Bisa dipastikan bahwa beliaulah yang menulis kitab ini. Karena riwayat-riwayat yang sedemikian banyak. Nah, hanya saja riwayat ini dinukil oleh murid beliau, yaitu Abdus bin Abdul Malik bin Malik al-Attar rahimahullah ta'ala. Disebutkan haddas qala akhbarana walidi, telah mengabarkan kepadaku ayahku Abu Ali al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah bin al-Banna. Qala, dia berkata, akhbarana, telah mengabarkan kepada kami Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Mishran al-Mu'addal. Qala, ia berkata, ana akhbarana Utsman bin Ahmad, telah mengabarkan kepada kami Utsman bin Ahmad ibn Sammak. Qala haddatsana Abu Muhammad al-Hasan bin Abdul Wahhab ibn Abdul Ambar, telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Ma'ambar qira'atan alaihi, dan itu dengan dibacakan ini kepadanya min kitabihi, dari kitabnya. Masya Allah. Ini sanadnya ditulis dengan jelas bahwa ini adalah dibacakan kepada gurunya, yaitu Usulus Sunnah ini, kata Imam Ahmad ini, dari kitabnya, dari kitab gurunya, fi syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, min sanati 93 wa 200, pada tahun 293 Hijriah. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman al-Minqari al-Basri bi Tunis, di Tunis. Tunis ini harokatnya Tunis bisa dibaca Tunis, sebagaimana sekarang yang terkenal, yaitu negara Tunis. Tunis itu dulu masuk di wilayah Mesir. Ini sekarang terpisah dengan negara tersendiri, menjadi negara yang terpisah dari Mesir. Nah, dulu masih masuk ke dalam Mesir. Disebutkan di sini, mendengar dari gurunya di Tunis. Ini Tunis ini adalah sebuah wilayah yang ada atau dulu masuk Mesir, kemudian sekarang negeri tersendiri. Ini. Nah, kemudian disebutkan di sini, qala haddatsani Abdus, telah mengabarkan kepada kami Abdus bin Malik al-Attar. Abdus Abu Muhammad Abdus bin Malik al-Attar. Dan ini salah satu di antara murid terdekat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Dan beliau adalah salah satu teman Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala yang paling banyak bersama beliau. Sama beliau. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala banyak mendahulukan beliau di dalam banyak hal yang menunjukkan kedekatan beliau dengan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Termasuk salah satunya adalah kitab ini, kitab Usulus Sunnah rahimahullah ta'ala dari Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang paling terkenal dan sampai sekarang riwayat yang sampai kepada kita dari kitab Imam Ahmad bin Hambal ini mayoritas itu berasal dari sanad beliau, sanad Abdus bin Malik al-Attar ini. Masya Allah. Inilah yang disebutkan
oleh sebagian ulama, di antaranya Abu Ya'la rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Abdus meriwayatkan. Jadi satu jalan saja dari Imam Ahmad bin Hambal, dari kitab Imam Ahmad bin Hambal ini, dan itu adalah satu yang wajar karena Abdus adalah satu-satunya, bisa dikatakan satu-satunya murid yang terdekat oleh Imam Ahmad bin Hambal sampai akhir hayat beliau. Karena itu wajar apabila kitab ini adalah kitab yang kemungkinan diberikan naskahnya oleh Imam Ahmad secara langsung kepada Abdus rahimahullah ta'ala. Lalu kemudian ditranskrip, disalin, dan kemudian disampaikan dan disebarkan kepada murid-muridnya. Nah ini. Dan Abu Ya'la mengatakan rahimahullah ta'ala bahwa Abdus ini meriwayatkan dari Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hambal masail, berbagai permasalahan, lam yarwiha ghairuh, yang tidak diriwayatkan oleh selain Abdus. Lam taqa ilaina kullah wa qa ilaina minha syai'un. Ini tidaklah sampai kepada kami semuanya, tetapi sampai kepada kami sebagian darinya di dalam mengumpulkan abwab sunnah, berbagai permasalahan dalam sunnah, yaitu ajaran Rasulullah SAW. Malau rohala ilasin, seandainya seseorang untuk mendapatkan kitab ini, riwayat ini, seandainya dia harus pergi ke negeri Cina, fitolabiha, untuk mendapatkannya, lakana qalilan, sungguh itu adalah sedikit. Maksudnya sedikit itu adalah perjuangan yang sedikit, artinya gampang. Sesuatu yang perjalanan ke negeri Cina yang demikian jauhnya beribu kilo yang harus ditempuh pada masa itu sebenarnya perjuangan yang kecil, sedikit. Artinya tidaklah sebanding dengan nilai kitab ini. Masya Allah. Akhrajah Abu Abdullah. Kitab ini dikeluarkan oleh Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah wa dafa'aha ilaih, dan diserahkan kepada Abdus. Jadi ini kitab yang diserahkan oleh Imam Ahmad bin Hambal kepada Abdus rahimahullah ta'ala, dan sudah dimaklumi bahwa Abdus ini adalah salah satu murid terdekat Imam Ahmad bin Hambal. Sebagaimana ada seorang murid Imam Ahmad bin Hambal yang juga dekat, tetapi beliau mengkhususkan atau khusus meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu Baqi bin Makhlad. Jadi ada beberapa murid Imam Ahmad yang demikian dekatnya kepada beliau rahimahullah ta'ala. Bahkan tidak diketahui oleh para murid yang lainnya, seperti halnya Baqi bin Makhlad rahimahullah ta'ala. Karena beliau berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal pada saat Imam Ahmad bin Hambal dicekal, artinya tidak boleh mengisi kajian di masjid-masjid. Nah, ini bahkan dalam perkumpulan Imam Ahmad ini dilarang berkumpul, dilarang menyampaikan kajian, hingga Imam Ahmad mau menyatakan Al-Quran makhluk. Jika belum menyatakan Al-Quran makhluk, maka Imam Ahmad tidak boleh mengajar. Subhanallah. Itu ujiannya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Abdus ini salah satu di antara murid Imam Ahmad yang masih bisa keluar masuk, bertemu dengan Imam Ahmad secara privat, seperti halnya Baqi bin Makhlad rahimahullah ta'ala. Nah, ini kitab Usul Sunnah, karena pada masa itu adalah masa di mana Imam Ahmad mendapatkan ujian yang sangat berat. Nah, ini bahkan banyak intel waktu itu, kalau kita istilah sekarang itu intel bertebaran di sekitar rumah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi beliau termasuk tahanan rumah, diawasi oleh pihak penguasa pada masa beliau, di karantina dan tidak bisa keluar dari rumah beliau untuk sholat berjamaah, bahkan sholat berjamaah sekalipun. Subhanallah. Hingga demikianlah beliau ditahan dalam rumah beliau. Nah, ini ketika
Beliau sudah tidak di penjara, tetapi di penjara rumah. Terkadang dipenjarakan, terkadang di penjara rumah yang diawasi. Maka seperti halnya Baqi bin Makhlad, datang kepada beliau berguru mengambil hadis itu dalam keadaan, dalam posisi seperti seorang pengemis. As-sa'il yas'al. Ini sa'il amamul bab. Itu apa yang dikatakan oleh Baqi bin Makhlad ketika meminta dan mengatakan as-sa'il yas'al. As-sa'il bisa bermakna pengemis, tetapi as-sa'il juga bisa bermakna bertanya, meminta. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Baqi bin Makhlad pada saat berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mengambil hadis setiap hari, datang seperti seorang pengemis. Imam Ahmad memberikan uang recehan kepada Baqi bin Makhlad sambil beliau menyampaikan, Imam Ahmad ini menyampaikan hadis dan dihafalkan secara langsung oleh Baqi. Nah, demikian Abdus, beliau mendapatkan kitab ini, kitab yang ringkas, sehingga bisa diambil dan diberikan kepada beliau rahmat ta'ala secara sembunyi-sembunyi atau secara privat langsung kepada beliau. Masya Allah. Karena itu kenapa kitab ini hanya diriwayatkan dari satu jalan, ini karena kondisi yang ada pada waktu itu. Masya Allah. Ini salah satu kitab yang demikian berharga bagi kita. Bahkan para ulama mengatakan, antaranya Abu Ya'la Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya seseorang pergi ke negeri Cina untuk mendapatkan kitab ini, itu adalah perjuangan yang kecil. Ini perjuangan yang kecil dibandingkan dengan perjuangan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala untuk mempertahankan akidah yang ditulis beliau di dalam kitab ini. Ini pada masa di mana akidah Mu'tazilah itu sebagai satu-satunya yang diizinkan. Nah, ini dengan taruhan nyawa beliau rahimahullah ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Kata Abdus bin Malik al-Attar, qala sami'tu Aba Abdullah. Saya mendengar Abu Abdullah. Imam Ahmad menyampaikan dan membacakan kitab ini kepada Abdus rahimahullah ta'ala, kemudian menyerahkan kepada Abdus naskah yang dibacakan oleh Imam Ahmad ini. Saya mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yaqulu, beliau berkata, beliau mengatakan, usulus sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah indana. Masya Allah. Prinsip sunnah indana, pada kami, menurut kami. Kami di sini yang dimaksudkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah para salafus saleh, akidah Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabat diajarkan kepada tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan demikian seterusnya secara estafet. Ini yang dimaksudkan kami dalam perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berubah. Itulah akidah Rasulullah. Itulah akidah Rasulullah SAW yang diajarkan beliau kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan para sahabat mengajarkan kepada tabi'in kepada tabi'in, dan demikian sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Karena itu beliau dengan jelas, dengan tegas. Kenapa beliau mengatakan dengan jelas, dengan pasti, dengan tegas, prinsip-prinsip sunnah kami, indana, menurut kami, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ini yang akan kita perinci dan kita bacakan apa saja prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dimaksudkan dengan usul sunnah, dan kita sudah membahasnya dalam kajian yang sebelumnya, bahwa kenapa judul kitab ini adalah usul sunnah, karena sunnah ini yang dimaksudkan bukan sunnah dalam artian bukan wajib, tetapi sunnah ini bisa diartikan dengan kalimat yang ringkas, ajaran. Sehingga usul sunnah, prinsip-prinsip
dasar-dasar, fondasi-fondasi as-sunnah. Yaitu ajaran Rasulullah. Prinsip-prinsip dalam ajaran Rasulullah SAW yang beliau ajarkan kepada para sahabat, inilah yaitu yang ada di dalam kitab ini. Dan beliau bisa memastikan bahwa inilah akidah Rasulullah, akidah yang diajarkan Rasulullah. Karena hadisnya, riwayat-riwayat tentang hal ini demikian banyak. Demikian banyaknya. Nah, sebagian di antaranya yang diringkaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab ini. Ini sebenarnya ringkasan dari seluruh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ringkasan dari seluruh i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh beliau Imam Ahmad bin Hanbal kepada muridnya. Kemudian muridnya ini menjelaskan isi dan kandungan dari kitab beliau. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan di sini. Yang pertama, ini prinsip yang pertama. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang paling awal adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Nah, ini yang paling pertama kali disebut oleh Imam Ahmad. Masya Allah. Maka hendaknya kita menjadikan ini perhatian terhadap materi yang pertama ini. Prinsip pertama yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. At-tamassuku yaitu berpegang teguh bima kana alaihi ashab Rasulullah. Dengan apa yang diajarkan, diyakini, disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa dijadikan ini yang paling pertama? Kenapa tidak disebutkan tamasuk bil Qur'ani wa sunnah? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa tidak disebutkan? Kenapa langsung para sahabat? Nah, karena disinilah letak perbedaan di antara Ahlus Sunnah dengan yang lain. Ahlus Sunnah, Salafiyah, akidah salaf. Nah, ini Ahlus Sunnah bukanlah nama sebuah organisasi. Tetapi ini adalah nama yang ditujukan kepada sebuah akidah yang dipertahankan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Sampai zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, ini sesungguhnya yang menjadi prinsip pertama, paling penting, prinsip dalam agama Islam, dalam ajaran Rasulullah ini, adalah berpegang teguh dengan apa yang sudah dijalankan oleh para sahabat. Sepeninggal Rasulullah SAW. Karena pada mereka lah agama ini dititipkan oleh Rasulullah. Dititipkan kepada para sahabat. Disampaikan. Tidak ada yang langsung Rasulullah sampaikan kepada tabi'in. Karena tabi'in adalah orang yang tidak bertemu Nabi. Tetapi bertemu dengan para sahabat. Terutama mereka para sahabat kibar. Ketika para sahabat itu mereka meriwayatkan dari Rasulullah SAW, maka itu akan menjadi patokan dasar. Nah, beliau menyatakan bahwa prinsip yang paling mendasar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh dengan apa yang sudah dijalankan sahabat. Jadi inilah sebenarnya pendapat akidah para sahabat Rasulullah SAW, bisa kita baca dalam kitab ini. Ya, inilah sebenarnya bahasa Imam Ahmad bin Hanbal. Redaksinya, tetapi maknanya sesungguhnya sudah ada. Maknanya sudah ada. Masya Allah. Hanya saja Imam Ahmad menulis kitab ini yang tidak disebutkan di dalamnya hadis, ayat Al-Quran. Tidak. Karena ini adalah ringkasan. Ini yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Agar supaya lebih umum faedahnya, maka ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Agar supaya bisa dibacakan kepada umat, termasuk kita yang membacanya hari ini, pagi ini. Kita membaca kitab ini agar supaya kita betul-betul yakin. Inilah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini perkataan beliau. Kita bisa yakin bahwa ini adalah yang dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala.
Masya Allah. Nah, berpegang teguh di sini disebutkan oleh Imam Ahmad. Kenapa tidak disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal beramal, mengamalkan apa yang dijalankan para sahabat Rasulullah? Kenapa beliau lebih memilih berpegang teguh? Karena ini adalah sesuatu yang lebih kuat daripada sekedar mengamalkan. Nah, ini mengamalkan apa yang dijalankan para sahabat ini tidak menafikan bahwa bisa juga beramal yang lainnya. Mengamalkan yang lain selain yang difahami para sahabat. Bisa jadi seperti itu. Tapi ketika disebutkan tamasuk, berpegang teguh, ini dengan apa yang dijalankan para sahabat Rasulullah, ini akan mengeluarkan seluruh kelompok, seluruh ajaran, aliran yang ada di dalam umat Islam, kaum muslimin, yang mereka orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, sedikit ataupun banyak, mereka menyimpang dari apa yang telah dijalankan, dipegang teguh oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini Masya Allah. Karena itu Imam Ahmad tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah, karena itu bukan titik permasalahan yang diperselisihkan. Semua kelompok, bahkan Mu'tazilah, bahkan Asy'ariyah, dan yang lainnya, ini mereka menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menyatakan di atas kitab wal Sunnah. Mereka mengatakan harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Demikian banyak mayoritas kaum muslimin berbagai kelompok yang ada menisbatkan kepada Sunnah Rasulullah, ini para sahabat Rasulullah dan yang lainnya. Tapi yang betul-betul berpegang teguh dengan para sahabat Rasulullah, mereka lah Ahlus Sunnah yang jelas-jelas menyatakan di dalam akidah mereka pegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah, meneladani mereka. Inilah mengapa Imam Ahmad bin Hanbal lebih memilih kata-kata tamasuk, bukan beramal. Karena tamasuk ini lebih kuat. Kalimat yang lebih kuat daripada kalimat beramal, mengamalkan apa yang telah dijalankan para sahabat Rasulullah SAW. Ini. Nah, kita masuk kepada pembahasan ini, yaitu berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat. Karena ketika disebutkan berpegang teguh, ini adalah badlul juhdi. Nah, ini adalah mencurahkan segala kesungguhan. Nah, ini segala kesungguhan. Maka ini betul-betul menunjukkan seorang yang ingin betul-betul berada di atas akidah Ahlussunnah, maka dia harus bertahan, harus mempertahankan dan bahkan siap untuk mengorbankan nyawa sekalipun untuk mempertahankan akidah ini, untuk berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan para sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah ini, waliktida'u bihim, bukan hanya berpegang teguh, tetapi juga aliktida' bihim, meneladani, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Rasulullah SAW. Kemudian setelah meneladani Rasulullah, meneladani menjalankan agama ini, maka yang kedua, prinsip yang kedua yang juga tidak kalah adalah iktida'u bihim, meneladani mereka. Apa bedanya tamasuk dan iktidak? Iktidak ini mencontoh mereka. Ini kalau berpegang teguh maka itu akidah. Akidah yang disampaikan Rasulullah para sahabat itu yang dipegang teguh. Tapi ketika sudah iktidak bihim, meneladani mereka. Meneladani mereka artinya seseorang berkomitmen, seseorang berpegang teguh benar-benar dengan apapun yang diajarkan para sahabat Rasulullah SAW. Karena itu adalah keyakinan yang merupakan ijma para sahabat. Ijma, kesepakatan ini, bahwa umat ini harus berpegang teguh dengan para sahabat Rasulullah SAW. Apa yang dijalankan para sahabat Rasulullah, terutama khulafaur rasyidun, karena disebutkan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Ini wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Inilah kenapa
Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan para sahabat Rasulullah. Kenapa bukan yang lain? Kenapa sahabat? Karena sahabat adalah yang paling tahu agama ini, paling mengenal Rasulullah SAW, paling paham, paling berilmu. Ilmunya benar-benar didapatkan dari Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW. Nah, jadi ini berpegang teguh dengan apa yang dijalankan para sahabat Rasulullah. Karena para sahabat Rasulullah, mereka mengambil dari Rasulullah ilmu dan bagaimana prakteknya Rasulullah SAW dalam beramal. Ini subhanallah. Kemudian disebutkan di sini iktida'u bihim, meneladani mereka. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ayat ini barang siapa kata Allah menyelisihi Rasul setelah jelas bagi mereka petunjuk, dari Allah Azza wa Jalla. Ini wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Ini. Nah, di sini barang siapa yang memisahkan diri yusyakik Rasul, memisahkan diri dari Rasul setelah jelas kebenaran itu baginya, tapi justru mengikuti bukan jalan kaum mukminin, maka nuwallihi ma tawalla, kami akan nuwallihi ma tawalla. Ini kami akan nuwallihi ma tawalla. Ini kami biarkan dia ma tawalla, apa yang dia inginkan, tetapi wa nuslihi jahannam, kami nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wasaat masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Rasulullah bersabda, ini yang juga menunjukkan pentingnya berpegang teguh. Beliau bersabda, "Innahu may ya'is minkum", sesungguhnya orang yang hidup setelah ini, barang siapa yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, niscaya akan melihat perselisihan yang sedemikian banyak. Perselisihan yang demikian banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Nah ini, gigitlah dengan gigi geraham, tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham, wa addu 'alaiha nawajid. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah rahimahullah taala dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Nah, Abu Ya'la sendiri menyatakan ketika menyebutkan sifat golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, beliau Imam Ahmad bin Hanbal juga menjawab, iya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu Rasulullah SAW menjawab bahwa yang dimaksudkan at-taifah mansurah firqah najiyah, golongan yang selamat, adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu yang mana aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ada di atasnya. Masya Allah. Syekh Al-Albani menyebutkan sanadnya bagus. Sanadnya bagus. Syekh Al-Albani bahkan menguatkannya di dalam kitab antara silsilah sahihah. Ini sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah beliau. Demikian juga yang ada di dalam kitab Raful Irtiyab an hadisi ma ana alaihi al-yawm wa ashab. Nah ini menolak keraguan dari hadis ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang yaitu jawaban Rasulullah. Siapa ya Rasulullah yang selamat? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang mana aku dan para sahabat berada di atasnya. Itu akidah beliau dan akidah para sahabat. Karena Rasulullah mengajarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah ini Masya Allah. Ini yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali. Nah Ibnu Mas'ud mengatakan rahimahullah ta'ala,
Man kana minkum muta'assiyan, barang siapa di antara kalian ada yang muta'assiyan, mengambil contoh teladan, faliyata'assa bi ashabi Muhammad. Hendaknya mengambil teladan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadil ummati quluban. Karena sungguhnya mereka abarra hadil ummati quluban, yang terbaik umat ini, dari umat ini, quluban hati. Wa amaquha ilman, karena sungguhnya umat ini, umat yang didatangi para sahabat, amaquha ilman, mereka lebih dalam ilmunya. Kenapa lebih dalam ilmunya? Karena mereka langsung dari dari Rasulullah SAW. Para sahabat adalah orang yang paling dalam ilmunya karena langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Ini yang paling baik hatinya. Bagaimana mereka tidak murni? Karena apa? Mereka para sahabat Rasulullah, mereka mempertahankan. Banyak orang munafik sehingga bisa bisa didata, dan mereka disebutkan oleh oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ini fulan kafir dan seterusnya. Subhanallah. Maka barang siapa ingin berpegang teguh, mengambil contoh teladan para sahabat Rasulullah, para sahabat Muhammad, karena mereka adalah yang terbaik dari umat ini hatinya. Pada waktu itu yang masuk Islam, yang lainnya belum masuk Islam. Nah, mereka lah kaum muhajirin yang paling baik ilmunya, hatinya, ilmunya paling dalam, yang paling sedikit terbebani syariat ini, yang paling kuat petunjuknya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa ahsanaha halan, dan yang paling bagus keadaannya. Kauman, mereka adalah kaum ikhtarahumullah, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Li suhbati nabi, untuk menjadi sahabat nabinya. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan, sudah memberikan jelas ilmunya Allah yang pasti. Ini tidak ada yang salah sama sekali. Mereka para sahabat yang a'maquha ilman. Ini yang paling dalam ilmunya. Al-aqalluha takallufan, yang paling sedikit terbebani syariat. Ini Masya Allah. Dan paling mudah, ringan, tidak terbebani. Ini sahabat Rasulullah SAW. Nah, disinilah yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW beserta para sahabat. Nah, Rasulullah SAW telah mengajarkan semuanya kepada para sahabat dan sudah selesai. Sudah selesai. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah selesai. Para sahabat mereka yang paling sedikit terbebani syariat, paling kuat petunjuknya, paling bagus keadaannya. Mereka, kata Ibnu Mas'ud, qauman ikhtarahumullah li suhbati nabi. Mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi. Fa'rifu lahum fadlahum. Kenalilah mereka, keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi asarihim. Dan ikutlah jejak mereka fi asarihim. Mengikuti jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Nah, ini Masya Allah. Ini pesannya para sahabat Rasulullah SAW. Nah, disebutkan di antara penukilan para salaf yang berkaitan dengan kewajiban berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah ini, meskipun dalam istilah sunnah itu bukan wajib memang, tapi dalam hal ini maknanya adalah ajaran Rasulullah. Ibnu Aun rahimahullah, beliau mengatakan, rahimallahu rajulan lazima hadzal asar wa radiya bihi. Ini kata beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati seseorang yang berpegang teguh dengan perkara ini dan dia ridho dengannya. Innahu tasqalahu wastaqta. Orang yang tidak ridho, dia akan menganggap berat hal ini.
Tapi itu akan ringan bagi mereka yang mempunyai keinginan ini untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak dinukil di sini dalam berbagai literatur, di antaranya Ibrahim An-Nakhai mengatakan seandainya para sahabat Muhammad mereka mengusap kuku ketika membasuh kaki, iltimas al-fadli, ini dalam rangka mengharapkan keutamaan di dalam mengikuti mereka. Ini. Kita lanjutkan. Di antara penukilan tentang para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ibrahim An-Nakhai mengatakan, "Lau anna ashab Muhammadin." Nah, ini. Seandainya para sahabat Muhammad, mereka masahu ala dhufrin, mereka mengusap sepatu. Seandainya sahabat Muhammad mereka mengusap sepatu, mengusap kuku. Ini. Seandainya para sahabat mereka itu mengusap kuku, lama ghasaltu, tentu pasti aku tidak akan membasuhnya, membasuh kuku atau membasuh kaki. Masya Allah. Kenapa? Karena seandainya kaki dibasuh kecuali kuku, maka aku akan mengusap kuku itu. Karena sahabat mengusap. Nah, ini iltimas al-fadli fi ittiba'i. Ini dalam rangka mengharapkan keutamaan mengikuti mereka. Karena itulah yang diperintahkan Rasulullah SAW. Dan ini juga hadis yang sahih. Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah terbaik dari Bani Umayyah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tidak ada yang lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Masya Allah. Inilah sosok seorang sisa para salaf. Sisa seandainya bisa dimasukkan sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang adil, memiliki akidah yang lurus, akidah para salaf. Masya Allah. Beliau mengatakan ketika memberi wasiat kepada sebagian pemimpin daerah, karena beliau sebagai khalifah, maka beliau menugaskan para pemimpin daerah. Beliau mewasiatkan, usika bitaqwallah, aku wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah. Waliktisad fi amri, engkau sedang, artinya proporsional. Ini di dalam bertakwa kepada Allah. Wattiba sunnati rasulih, dan mengikuti sunnah Rasulnya. Wa tarki ma ahdatsal muhdisun, dan meninggalkan apa yang ada-adakan oleh kelompok baru, pemahaman baru ba'dahu, setelah beliau wafat. Fima jarat bihi sunnatuhu, dalam perkara yang jarat bihi sunnatuhu, perkara yang mana jarat bihi sunnatuhu, ini berjalan sunnahnya. Fima jarat bihi sunnatuhu wa kufu mu'natahu, dan kufu mu'natahu, mereka kufu mu'natahu. Fima jarat bihi sunnatuhu wa kufu mu'natahu, dan betul-betul mereka dicukupkan dengan sunnah itu. Masya Allah. Jadi cukup, tidak perlu mengambil yang lainnya. Wa'lam annahu, ketahuilah bahwasanya lam yabtadi insanun bid'atan, tidaklah seorang itu melakukan bid'ah. Tidaklah seseorang melakukan kebid'ahan.
illa qaddama lahu qabla ma huwa dalilun 'alaiha, kecuali apa yang sebelumnya itu akan menjadi dalil atasnya. Menjadi dalil. Ini artinya cukup, tidak perlu menjalankan atau mengada-adakan untuk agama ini. Ini. Wa ibratan fiha, terdapat ibrah, pelajaran dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam asar yang dijalankan para sahabat. Ini maka kata Umar bin Abdul Aziz, fa'alaika biluzumi sunnah, maka wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan sunnah. Wajib bagimu berpegang teguh dengan sunnah. Fa innahu laka biidnillahi isma, karena sesungguhnya bagimu perlindungan dengan izin Allah. Artinya jika engkau menjalankan sunnah, pasti engkau akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan ketahuilah wa'alam anna man sanna sunan, bahwasannya orang yang melakukan kebiasaan ini menjalankan sunnah, qad alima ma fi khilafiha, dan dia telah mengetahui apa yang jika menyelisihinya dia akan terjatuh minal khata'i waz zalal, dia akan terjatuh ke dalam kesalahan, ketergelinciran, wa ta'ammuq wal humqi, berdalam-dalam dalam perkara dan kebodohan, ketololan ketika menjalankan selain sunnah. Fa inna sabiqina an ilmin waqafu, maka sungguhnya ketahui bahwa para generasi pertama mereka itu berhenti, tidak melakukan sesuatu amalan. Ini itu mereka karena mereka tahu, bukan karena tidak tahu ada kebaikan amalan tersebut sehingga mereka tidak menjalankan, bukan. Tapi mereka sudah mengetahui bahwa selain yang sunnah, ini selain apa yang diajarkan Rasulullah kepada mereka, maka itu adalah sesuatu yang tidak baik. Mereka berhenti, mereka tidak menjalankan, mengada-adakan perkara. Wa basarin nafidin kaffu, mereka itu dengan basar, dengan basirah, mereka itu dengan mata hati, betul-betul pandangan yang tajam, pandangan yang utuh. Mereka cukup tidak menambah-nambah dalam agama ini, tidak membuat perkara baru. Masya Allah. Dan itu berasal dari ilmu, bukan karena kebodohan mereka tidak tahu yang baik dalam perkara yang baru. Tidak. Mereka tahu dalam perkara yang baru justru disitulah keburukan. Jadi para sabiqun, mereka para sahabat, mereka itu tahu kalau mereka melakukan kebid'ahan, mereka akan jauh menyimpang. Ini mereka para sahabat mengetahui. Nah, ini perkataan Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i. Ini baru tabi'i. Kenapa? Para sabiqun, maksudnya para sahabat, mereka itu telah mendahului. Nah, ini. Dan mereka mengetahui bahwa ketika berpegang kepada selain ajaran Rasulullah, mereka itu akan binasa. Ini Masya Allah. Wa kanuhum aqwa 'alal bahsi wa lam yabhasu. Dan dulu mereka para sahabat, sebenarnya mereka itu lebih kuat, lebih mampu untuk mencari, untuk membahas walam yabhasu, dan tidak mencarinya, tidak membahasnya. Ini para sahabat Rasulullah SAW. Dan inilah yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi tidak mengikuti selain apa yang diajarkan para sahabat Rasulullah SAW. Ini Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Al-Barbahari, ketahuilah kata beliau, semoga Allah merahmatimu, bahwa tidaklah sempurna Islam seorang hamba hingga dia mengikuti, membenarkan, musliman, menyerahkan diri, berserah diri sepenuhnya. Masya Allah. Ini sebenarnya tidak akan sempurna Islam seorang itu kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah, membenarkan. Ini. Faman za'ama, maka barang siapa yang menyangka bahwasanya qad baqiya syai'un min amril Islam, masih ada tersisa perkara Islam yang belum diajarkan Rasulullah. Nah, ini. Yang lam yakfunahu ashabu Muhammad, belum disampaikan oleh sahabat Rasulullah. Faqad kadzabahum, justru ini telah berdusta, merupakan kedustaan terhadap mereka para sahabat.
Wa kafa bihi furqah. Cukup itu akan menjadi perpecahan, sumber perpecahan. Wa ta'anan 'alaihim, dan sebagai celaan bagi mereka. Wa huwa mubtadi'un dhal. Berarti dia adalah seorang yang mubtadi' ahlul bid'ah, yang sesat. Muhditsun fil Islam ma laysa. Mengada-adakan dalam Islam ini yang tidak yang tidak ada di dalamnya. Masya Allah. Nah, ini perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'in. Kemudian yang terakhir disebutkan perkataan juga Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan alaika bil asar. Wajib kalian berpegang teguh dengan asar. Asar selain hadis Rasulullah. Wa ahlul asar, dan berpegang teguh dengan ahlul asar. Ikuti jejak mereka. Nah, ini. Mengikuti ahlul asar. Wa iyahum fas'al. Kepada mereka hendaknya kalian bertanya. Engkau bertanya. Wa ma'ahum fajlis. Duduklah bersama mereka. Minhum faktabis. Ambillah dari mereka agama ini. Masya Allah. Nah, dia mengatakan barang siapa yang ingin berpegang teguh dengan agama ini, mengikutilah dengan asar, dengan apa yang dinukil dari sahabat Rasulullah, para tabiin, tabiin. Nah, ini bukan beristihad di dalam hal ini, dalam hal akidah. Nah, ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya menyerahkan kepada Akhriki untuk mengambil kembali. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Barakallahu fikum wa assalamualaikum Ustazana. Teman-teman bisa menyampaikan di kolom chat kalau ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan. Semoga Allah merahmati antum sekeluarga. Amin. Bagaimana cara atau kiat agar kita bisa teguh di atas sunnah? Sedangkan kadang-kadang untuk menjalankan sunnah ini di dalam keluarga kita seakan-akan hanya sendiri, gitu. Terutama dalam mendidik anak-anak. Demikian, Ustaz. Ya. Sebenarnya yang paling penting di dalam kita beristiqamah, bagaimana cara kita ini bisa beristiqamah tidak sampai terlepas dari ajaran ini, maka yang paling penting ada beberapa perkara yang harus kita jalankan. Di antaranya yang pertama adalah doa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ini diberi senantiasa petunjuk. Dan ini sebenarnya tinggal kita ini, yang sebenarnya kita ini sudah membaca doa itu setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Ini resapi maknanya, baca. Ini adalah doa. Ini sungguhnya adalah doa. Agar kita ini bisa berpegang teguh dengan sunnah. Artinya diminta kepada Allah dikokohkan hati kita di atas sunnah. Karena cobaannya banyak. Ini cobaan sunnah ini banyak. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita bisa berhenti di tengah jalan. Makanya hendaknya kita betul-betul memohon kepada Allah untuk diberi keistiqomahan di dalam agama ini. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha senantiasa untuk menghadiri majelis ilmu. Semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Nggak bisa minimal sepekan sekali. Ini kita hadir di majelis ilmu. Baik itu offline ataupun online. Ini. Maka kita berpegang teguh dengan cara seperti itu. Nah, ini yang kedua. Jadi kita harus betul-betul menyisihkan waktu untuk mengkaji akidah ini. Karena kita nanti juga akan perlu menyampaikan kepada anak-anak kita. Menyampaikan. Karena ini dibutuhkan sejak anak itu masih kecil, betul-betul ditanamkan di mana Allah. Kemudian mengenal nabinya Muhammad SAW, mengenal agama ini, syariatnya, dasar-dasarnya. Itu kita ajarkan sejak anak itu masih kecil. Ketika sekolah, kemudian seterusnya.
Ini dibacakan dan intinya adalah akidah ini. Itu yang dibacakan. Hingga doa, kemudian kita mengajarkan anak-anak kita tawakal, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini. Nah ini yang paling penting agar kita bisa istiqamah. Minta istiqamah kepada Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Jangan sampai kita ini berbalik. Justru yang lebih baik. Ini seharusnya. Masya Allah. Jadi itu. Kemudian di dalam bergaul. Ini syarat. Silahkan dinomori sendiri nih poin-poinnya. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh. Cari teman. Dan teman ini perkara penting. Ini. Teman yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Itu intinya. Itu intinya sebenarnya berteman itu mencari teman. Bukan ini orangnya enak diajak bicara. Ini orangnya humble, kemudian ini tidak. Bukan itu yang paling penting. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana akhlaknya, bagaimana akidahnya, manhajnya. Sehingga dengan ketika kita ini banyak bergaul dengan mereka ini, akan bisa dipertahankan akidah ini. Ketika ada iskal, tidak diam, tapi ditanyakan. Mungkin ada yang tahu apa akidahnya ini bagaimana, kemudian bagaimana, apakah ini baik atau tidak. Nah ini harus bertanya. Kita harus berhati-hati di dalam berteman, bersahabat. Ini betul-betul harus diseleksi. Adapun bergaul dalam rangka untuk menyapa orang, itu tetap kita jalankan. Tapi untuk menjadikan teman dekat, maka ini harus berhati-hati. Itu beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita tetap istiqamah. Jadi menjaga pergaulan, menjaga akidah kita, pemahaman kita itu dengan senantiasa hadir di majelis ilmu, offline, online. Ini jangan sampai kita ini terputus. Terkadang kesibukan seorang kemudian nanti saja. Ketika orang sudah menunda-nunda, maka dia akan terus seperti itu. Maka jangan sampai kita menunda. Kalau kita ini ada ingin kebaikan dan kita mampu menjalankannya, jalankan kebaikan itu. Jadi itu salah satu di antara tips ataukah cara kita bertahan. Masih ada? Assalamualaikum. Ini lanjutannya tadi Ustaz. Misalkan ada anak sudah mengetahui mana yang sunnah, mana yang tidak. Kemudian ibunya itu mengajarkan yang sesuai sunnah. Kemudian ada keluarga yang lain mungkin tidak sesuai sunnah gitu, karena apalagi mungkin di liburan ini. Nah, kadang-kadang anak itu bertanya, kenapa kok kakek mungkin seperti ini, kenapa kok ayah seperti ini? Nah, itu bagaimana cara menyampaikan yang baik dari seorang ibu ya yang sudah mengajarkan tadi yang baik kepada anaknya, kemudian anak ini tahu kok beda begitu. Demikian. Iya. Ini pertanyaan bagus karena banyak terjadi pada anak-anak. Dan kebanyakan anak-anak lebih percaya dengan ustadznya daripada orang tuanya, Nah, ini juga sebenarnya di samping itu sebagai kendala di dalam menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Walau orang tua itu berbeda dan menyelisihi apa yang diajarkan di sekolahnya. Nah, yang pertama harus kita bekali anak-anak, meskipun anak-anak hanya saja mereka ini dibekali cara mereka berbicara kepada orang tua dengan adab. Ajarkan mereka ini dulu adab-adab kepada orang tua, supaya nanti ketika sang anak ini menyampaikan kepada orang tua apa yang salah di dalam pelaksanaan ibadah, kok nggak sama. Nah, bisa jadi banyak anak-anak sekolah, anaknya ngaji, orang tuanya tidak ngaji. Yang penting anaknya ini ditaruh, ini amanlah di sini. Sementara orang tuanya, dan ini salah satu kelemahan. Alhamdulillah di
kutab ini Masya Allah. Jadi wali murid itu betul seharusnya mengetahui dan sinkron pemahamannya dengan apa yang ada di sekolah. Nah, inilah yang harus ditransfer. Ilmu yang seharusnya juga diajarkan oleh guru kepada anak, itu juga yang diajarkan kepada orang tua. Sehingga ketika anak menjalankan apa yang diajarkan, ketika dia melihat orang tuanya, oh sama, itu akan sangat luar biasa pengaruh kepada si anak. Anak itu akan tumbuh kokoh akidahnya, keyakinannya. Kenapa? Karena sudah berasal dari orang tuanya demikian. Karena yang paling mempengaruhi hidup seseorang itu yang paling besar itu adalah orang tua. Karena orang tua sejak kecil dia mengetahui karakter si anak, mengetahui perilaku, sehingga cara menyampaikannya yang bisa dicerna, bisa dipahami dengan bahasa yang mudah difahami oleh anak-anak. Orang tua sesungguhnya lebih mengetahui bagaimana keinginan anak-anak. Oh, anak-anak itu kalau begini berarti demikian. Ini kebiasaan. Nah, orang tua akan bisa mengetahui. Nah, maka ini juga perlu disampaikan kepada anak-anak. Kalau menasihati orang tua jangan langsung demikian. Jadi itu disampaikan. Caranya adalah mengajarkan anak-anak ini bagaimana cara berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibunya terutama, kemudian kepada ayahnya. Sampaikan hadis-hadis Rasulullah tentang adab kepada orang tua, adab kepada ayah dan ibunya. Nah, ini perlu banyak diajarkan. Nah, ini untuk mengimbangi misalkan bisa jadi, dan ini banyak ternyata saya mendapatkan cerita dari sebagian wali santri. Wali santri ini ibunya, orang tuanya ini ketika menyekolahkan, menaruh anaknya di SD atau di TK yang sunnah, guru-gurunya mengajarkan yang sunnah di sekolahnya, anak-anak itu ketika menyampaikan kepada orang tua lebih bisa tidak tersinggung, meskipun dengan teguran yang keras, teguran yang anak itu karena namanya anak polos, menegur orang ini di sekolah diajarkan demikian, diajarkan demikian. Nah itu. Nah ini anak ini diajarkan juga ketika berkata kepada orang tua itu dengan cara yang sopan. Nah itu diajarkan supaya nanti apa? Ketika anak itu kelihatan, oh ini anak bagus akhlaknya setelah sekolah. Nah ini akidahnya bagaimana? Oh begini. Maka sang anak dibekali nanti kalau orang tuanya misalnya ini si anak ini pulang ke rumah, orang tuanya biasanya melapor kepada gurunya, orang tua saya begini, orang tua saya begini. Nah, enggak apa-apa. Itu ditampung, dicatat. Anak ini dicatat keluhan ataukah apa yang disampaikan si anak tentang orang tuanya. Nah, ini bisa dikorek dari anak. Sehingga kemudian kita mengetahui bagaimana latar belakang orang tuanya. Sehingga ketika sang anak ini menyampaikan ke orang tuanya, anak ini disampaikan, tanya saja kepada ustadz, sehingga ustadznya nanti yang akan menjelaskan kepada sang wali, sehingga ada komunikasi dakwah antara sekolah dengan wali. Nah itu, kok bisa ini anak ini kok begini perkataannya. Nah kalau seandainya anak itu kemudian mungkin salah paham atau salah tangkap, karena biasa terjadi, maka sang guru bisa menjelaskan, oh maksudnya mungkin demikian. Yang diajarkan di sekolah adalah demikian. Sehingga ini terjalin hubungan antara sekolah dengan apa yang diajarkan kepada si anak. Karena kita ini terbuka. Justru memang supaya ini tersampaikan apa yang diajarkan kepada anak ini juga kepada orang tua. Nah ini apalagi dengan adanya seperti ini, kita mengetahui oh mungkin ini anak saya menegur saya karena ini kesalahan saya di sini. Jadi ada sang anak ini ceritanya tadi, ibunya misalnya, ibunya karena tidak memakai kerudung atau tidak memakai cadar, anaknya ini malah justru apa? Umi ini kenapa nggak pakai cadar? Kenapa ini? Nah ini sang ibu ini akhirnya terdorong, kenapa kok anak ini begini?
Itu. Nah, akhirnya penasaran, bertanya dan kemudian membaca. Ini hukumnya. Nah, ini hanya karena Pak, itu karena sang anak melewati sang anak ini. Ketika disekolahkan di tempat yang sunnah, maka itu akan terbentuk komunikasi antara si anak dengan orang tua. Oh, orang tua begini, kamu anaknya begini. Nah, seperti itu. Nah, jadi anak ini dijelaskan dengan cara yang baik dan bagaimana cara menasihati orang tua. Ini karena anak itu demikian lugu menyampaikan apa yang didapatkan di sekolah, terkadang cara menyampaikan si anak dengan keluguannya bisa jadi disalahpahami. Nah, bagi orang tua hendaknya tidak langsung, oh ternyata sekolahnya ini begini-begini. Tidak. Bisa jadi itu informasi yang disampaikan si anak, itu adalah karena bahasa si anak yang demikian sederhana, terkadang disalahpahami oleh orang tua dengan yang lainnya. Nah, inilah tugasnya wali santri atau wali murid untuk punya hubungan yang baik dengan orang tua masing-masing. Itu. Nah, jadi ini akan bisa menjadi justru solusi bagi kedua orang tua kalau ada masalah, menanyakan kepada ustadznya, menanyakan kepada gurunya. Bahkan banyak yang mengambil pelajaran dari anak ketika mereka ini disekolahkan di sekolah sunnah, TK yang sunnah, maka akan terjadi hubungan. Kok begini yang diajarkan? Mungkin orang tua merasa penasaran. Maka ini bisa dijelaskan melewati si anak ini. Awalnya mungkin melewati si anak, tapi orang tua penasaran bagaimana. Nah, dapat. Nah, ini dia bisa mendapatkan informasi seutuhnya dari sekolah. Masya Allah. Jadi demikian. Jadi intinya perlu materi untuk anak-anak yang memang pas bahasanya untuk mereka, bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua yang baik, tidak frontal. Ya, memang anak memang tidak bisa dipastikan dia akan menjalankan sesuai dengan yang diajarkan. Tetapi itu bisa dijadikan salah satu catatan untuk tetap menyampaikan kepada anak bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua. Ini. Ya, jadi demikian. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum. Ustaz, Afan, ini sebenarnya jam 7 lewat, tapi karena urgen saya izin bertanya untuk satu hal ini, karena viral, Ustaz. Ya. Terkait ucapan Selamat Natal ini. Karena banyak sekali yang sampai menyandarkan kepada Ibnu Taimiyah, ada yang menyandarkan pada Mufti Mesir tentang bolehnya ucapan Natal. Nah, ini terkait juga mungkin di zaman Nabi kita kan sudah ada agama lain juga gitu. Nah, apakah juga para sahabat itu pernah melakukan itu atau para tabi'in melakukan, atau bagaimana duduk perkaranya, Ustaz, tentang ucapan Selamat Natal pada agama Nasrani? Demikian. Iya. Jadi tidak ada penukilan sama sekali bahwa sahabat mereka mengucapkan Natal. Ini di samping juga itu secara hukum syar'i adalah sesuatu yang jelas terdapat larangannya. Terdapat larangan dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang juga dari para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang jika kita mau membaca bukan sekedar mengikuti taklid kepada sebelumnya yang biasanya seperti itu, nggak apa-apa dan sebagainya. Adapun fatwa yang dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ini adalah kedustaan, tidak ada atau disalahpahami, sehingga tidak ada disebutkan. Bahkan sebaliknya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah demikian keras dan tegas dalam satu kitab, apalagi mengucapkan selamat, ini yang tidak ada. Coba bagaimana penukilannya kalau seandainya sahabat, bagaimana cara mereka mengucapkan selamat Natal. Maka tidak akan ada yang bisa mendatangkan contoh dari para sahabat Rasulullah SAW mereka mengucapkan selamat ini.
Karena sebenarnya di dalam agama Nasrani, nggak usah jauh-jauh, dalam agama Nasrani hanya sebagian yang merayakan Natal. Hanya sebagian. Kita tidak banyak yang mengetahui bahwa ternyata di dalam agama Nasrani terjadi pergolakan, perselisihan tentang Natal 25 Desember ini. Banyak di antara mereka yang menentang, nggak ada. Bahkan sebagian di antara mereka, dan banyak, ini bukan hanya satu kelompok, di berbagai belahan dunia ini, ternyata yang tidak menjalankan Natal itu banyak sekali. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu bukan tanggal lahirnya Nabi Isa. Tanggal 25 Desember bukanlah. Nah, itu bahkan ini berasal dari mereka yang demikian getolnya dalam agama mereka. Mereka menyatakan itu bukanlah betul-betul hari kelahiran. Itu sebenarnya 25 Desember itu adalah perayaan yang sudah terjadi atau berjalan sebelum lahirnya Nabi Isa. Karena tanggal 25 Desember itu sebenarnya adalah hari di mana terjadi perayaan untuk memperingati hari matahari atau hari lahirnya Dewa Matahari. Ini dalam keyakinan Romawi. Kemudian dimasukkan ke dalam agama Nasrani karena mereka menginginkan supaya diterima di masyarakat yang notabene pada waktu itu menyembah matahari, Dewa Matahari yang lahirnya tanggal 25 Desember, sehingga ditetapkanlah hari itu sebagai hari lahirnya Nabi Isa. Sebenarnya bukan hari lahir, tapi hanya karena yang penting ada kesepakatan atau ada momen itu untuk menyatukan dengan agama dan mensinkronkan dengan agama yang sudah ada, maka dicampur antara ajaran Nabi Isa alaihissalam dengan keyakinan setempat. Nah itu. Kalau kita mengucapkan selamat berarti adalah mengucapkan selamat dan mengakui Nabi Isa lahir pada waktu itu. Yang padahal jika ditelusuri tujuannya adalah banyak kesyirikan di dalamnya dalam peringatan-peringatan itu. Karena kultus terhadap Nabi Isa termasuk keturunan mereka yang hulu terhadap sebagian sahabat Ali bin Abi Thalib keturunannya dan sebagainya seterusnya. Maka ini kita perlu mempelajari, kita perlu mengetahui banyak sekali sebenarnya asar dari para sahabat dari Rasulullah yang jelas-jelas menunjukkan keharamannya. Ya, sehingga kedustaan saja kalau menisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya para ulama Ahlus Sunnah tentang masalah ini. Jadi ini perlu kita membaca apa saja hujahnya. Dan ini sebenarnya kita zaman sekarang ini sangat mudah. Tulis saja peringatan Natal, kemudian tahun baru juga demikian. Ini kita akan mendapatkan, oh ternyata demikian di dalam Islam. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin demikian. Assalamualaikum. Ustaz, ini mungkin bisa diberikan kesimpulan ringkas, kemudian sekalian ditutup. Barakallahu fikum. Dari poin yang pertama dalam kitab beliau Ushulus Sunnah ini, kita telah mendapatkan prinsip yang paling mendasar dari agama ini. Yaitu intinya bahwa agama ini agama instan, sudah siap digunakan. Tidak perlu kita mengada-adakan yang nanti akan kita bahas, pembahasan khusus tentang masalah bid'ah ini. Tapi inti pembahasan kita hari ini adalah tentang pentingnya berpegang teguh dengan manhajus sahabah, dengan metode beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bagaimana mereka menjalankannya? Maka yang paling menjadi inti dari seluruh apa yang akan kita baca sebenarnya adalah satu prinsip ini. Prinsip yang paling pertama, yaitu prinsip dasar sunnah, berpegang teguh dengan apapun yang telah dijalankan oleh para sahabat khulafaur rasyidun. Ini, maka itulah sunnah. Bagian dari sunnah Rasulullah SAW, meskipun tidak dinukil dari Rasulullah. Tapi dinukil dari sahabat secara mauquf, maka hukumnya adalah marfu' dari Rasulullah SAW. Nah,
Sehingga tidak ada jalan lain dalam kita memahami agama ini kecuali dengan prinsip yang mendasar, prinsip yang pertama ini, yaitu berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh sahabat Rasulullah SAW dan meneladani mereka. Tidak ada cara yang lebih baik daripada itu. Allah Ta'ala alam bissawab. Mungkin demikian yang bisa kita bacakan dalam kesempatan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz.